Halo, balik lagi di podcast Bisikan Malam. Kali ini bareng lagi sama aku, Mega. Dan di sini aku udah sama temen aku yang namanya Mbak Fitri. Halo Mbak Fit. Halo Mbak, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Nah, di sini Mbak Fitri ini bakal nyeritain tentang pengalaman horor yang pernah dia alami nih. Oke Mbak, bisa diceritakan Mbak? Dulu waktu kecil saya, sekitar TK, mungkin TK ya, itu saya tinggal di rumah nenek saya. Nah di situ ada suatu kejadian, di mana pada saat itu terjadi waktu maghrib. Saat itu saya dan ibu saya di kamar, dan bapak saya masih kerja. Otomatis saya sama ibu saya di rumah sendirian, cuma berdua dan itu cewek semua. Dan dalam keadaan ibu saya itu mengandung. Di suatu sudut jendela, saya melihat sosok kaki yang tidak ada badannya dan kepalanya pun tidak ada. Nah, namun ibu saya tidak melihat hal itu. Dan karena ibu saya tidak melihat hal itu, ibu saya langsung menuju jendela dan membuktikan apakah benar yang saya lihat itu benar atau tidak. Nah, saat itu ibu saya mencoba menutup jendelanya. Lalu tangan ibu saya terasa didorong oleh kaki yang saya lihat di atas jendela. Kayak gitu, Mbak. Didorongnya itu didorong gimana? Kakinya dorong tangan? Iya, dorong tangan. Terus gimana Mbak? Nggak cuma satu kejadian sih di situ. Jadi waktu itu, waktu tengah malam, ibu saya tuh mendengar kayak langkah kaki yang mau mengambil air di dispenser ya. Berarti itu di dapur atau? Iya, di dapur. Nah itu waktu itu langkah kaki itu terlihat jelas, maksudnya terdengar secara jelas oleh telinga ibu saya. Dan secara tiba-tiba itu airnya itu apa sih namanya? Nyala sendiri. Iya, nyala sendiri gitu. Jadi gelasnya itu tiba-tiba keisi air dan tiba-tiba pecah kayak gitu. Itu di jam 12 malam kalau nggak salah. Dan waktu itu juga kan bapak saya juga waktu itu di hari yang berbeda dengan yang tadi itu belum tidak di rumah gitu loh. Nah waktu itu di tengah malam juga ibu saya itu merasa kalau bapak saya itu ada di kamar bersama dia dengan menggunakan baju yang sama dengan bapak saya dan wajah yang sama. Namun saat tidur bersama ibu saya tuh serasa kayak nafasnya itu seperti apa ya Mbak ya, disekap gitu oleh tangan cowok tersebut gitu. Tapi anehnya itu mirip dengan bapak saya, bajunya, parfumnya juga mirip gitu. Dan paginya itu, kejadian itu ibu saya mengalami pendarahan karena sosok yang semalam yang menyekap ibu saya. Dan ibu saya itu bisa bernafas karena ibu saya itu baca ayat kursi kalau nggak salah. Terus itu gimana ceritanya? Keguguran nggak? Alhamdulillahnya enggak sih. Kok bisa sampai pendarahan? Emangnya gimana? Karena disekap itu tadi. Mungkin karena itu sih. Saya juga nggak tahu gimana karena saya kan nggak ahli dalam bidang kayak gituan. Iya, iya. Terus ada nggak kejadian lain yang pernah Mbak alami? Pernah waktu itu mungkin sekitar jam 10-11an. Saya tuh ingin kan kebelet ya Iya, pengen pipis gitu kamar iya. mandi. Nah waktu itu karena saya masih kecil, pada umumnya kan kalau masih kecil tuh kan
diantar oleh ibunya atau orang tuanya ke kamar mandi gitu kan. Nah waktu itu saya minta diantar, tapi ibu saya itu menyuruh saya sendiri untuk berjalan sendiri ke kamar mandi. Nah di situ saya tidak berani untuk masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu, tapi saya hanya di depan pintu, pipis di depan pintu, namun agak masuk ke kamar mandi gitu. Paham kan Mbak? Nah waktu itu saya masih ingat sampai sekarang, itu di belakang saya kan pasti kalau kamar mandi kan ada lubang untuk pembuangan air ya. Nah di situ terdapat tangan, saya nggak tahu dari mana, itu tangan seperti kayak keluar dari lubang situ, dan di depan saya itu ada pocong yang Poci, tolong di itu. oh ya poci, dan tidak hanya satu tapi bergelombol apa sih namanya, Berkelompok. berkelompok. Kok bisa ada kayak gitu sih Mbak? Mungkin tempat itu dulunya itu pembuangan gitu loh Mbak. Jadi nggak tahu sih, katanya orang yang bisa lihat, yang tahu itu tempat itu emang pembuangan, kayak suatu tempatnya mereka lah gitu. Dan dulu tuh ada kejadian di situ, ada mobil menabrak sebuah pohon. Oh, kecelakaan gitu. Iya kecelakaan, dan sosoknya itu, yang kecelakaan itu adalah seorang pria. Korbannya pria. Iya korban pria, mungkin bisa jadi juga yang ada kaitannya sama penyekapan ibu saya itu. Mungkin ya, kalau saya mengira-ngira sih seperti itu sih Mbak. Tapi Mbak ini emang berarti orangnya tuh emang sensitif atau mungkin waktu kecilnya dulu itu bisa lihat sosoknya langsung, tapi untuk sekarang ini lebih ke sensitif dan hanya bisa merasakan aja. Terus ada lagi Mbak kejadian yang bagi saya lucu ya. Itu kan mbak saya kan dulunya kan bengkel di situ, jadi rumah plus bengkel. Tapi mbak saya itu di situ bengkelnya hanya sampai sore aja. Nah waktu pelanggan mbak saya itu masuk, dia kan mau menyalakan radio Mbak ya, tiba-tiba radio itu nyala sendiri gitu, dengan sendirinya, tanpa dipegang oleh dia. Dan kejadian lain juga, waktu itu ada ambulans yang rusak mungkin ya, mau diperbaiki mbak saya, namun nggak diapa-apain, tiba-tiba lampu yang di ambulans kayak wiwi itu nyala sendiri gitu. Itu hal yang aneh, padahal itu terjadinya tuh siang hari. jadi siang-siang kejadiannya? Iya siang-siang kejadiannya. Dan waktu itu mbah saya itu sempat tidak percaya akan hal seperti itu. Namun setelah yang tadi saya ceritakan, waktu awal tadi ibu saya sampai masuk ke rumah sakit, mbah saya itu melakukan sholat di situ, dan dengan menggunakan apa ya Mbak namanya, sapu lanang, nek wong Jawa ngarani sapu lanang itu sapu lidi. Nah di situ mbah saya mengalami suatu kejadian, mungkin saya lupa kejadiannya apa. Nah waktu itu mbah saya jadi apa sih, percaya akan di situ tempatnya gitu. Oh, jadi percaya hal-hal mistis yang terjadi di situ gitu. Iya. Itu kejadian pas Mbak masih kecil ya kan? Iya. Terus yang pas Mbak udah dewasa ini masih sering nggak ngalamin yang kayak gitu? Mungkin pas Mbak sekolah atau pas gimana? Mungkin nggak sering ya, lebih kayak apa sih? Pernah. Kadang ya pernah. Nah itu waktu itu saya lagi di kamar. Ya saya lagi di kamar. Mungkin saya nggak tahu lagi apa, mungkin lagi lemah atau apa kan. Kadang kita kalau manusia lagi di posisi lemah itu, mereka itu gampang ganggu kita gitu. Nah waktu itu saya tidur. Saya itu melihat ada sosok di depan saya, sosoknya hitam seperti bayangan. Namun saya bisa menepis itu, dia mau masuk ke badan saya, cuma saya itu menolak gitu. Nah di belakang saya ada sosoknya itu menyerupai teman saya. Awalnya saya tuh mengira bahwa saya aman karena di belakang saya itu ada teman saya, karena waktu itu teman saya itu memakai baju yang sama dengan yang ada di belakang saya. Teman saya itu memakai baju merah dan rambutnya panjang.
Namun saat saya menengok ke belakang, sosok yang di belakang saya yang menyerupai teman saya ini seketika berubah menjadi eh, hitam semua dari atas kepala sampai ke bawah. Mungkin saya tidak mengetahui sampai ke kakinya ya, lebih ke badannya. Dan waktu itu dia tersenyum, sebelum memeluk saya dia tersenyum eh, dan menunjukkan wajah aslinya, yaitu hitam semua, berambut panjang sebahu. Dan waktu memeluk saya itu tiba-tiba kukunya itu manjang. Langsung menunjukkan wujud aslinya Iya, gitu. langsung menunjukkan wujud aslinya. Kok ada temennya, itu berarti Mbak tinggalnya di asrama itu? Iya, gitu. Di asrama. Pas SMP atau pas SMA? Baru-baru saja ini sih jadinya. Terus ada lagi sih Mbak, itu kan tadi terjadi di kamar saya. Nah, ini kejadian lain di kamar sebelah. Karena kamar sebelah ini tidak ada penghuninya. Maksudnya orang ya Mbak. Nah itu waktu itu, Kamar kosong ya? iya kamar kosong. Nah waktu itu saya kan lagi apa sih namanya, mempersiapkan untuk setoran besok pagi. Nah, Setoran ngaji. iya setoran ngaji. Nah waktu itu saya tuh awalnya itu bersama teman saya si Laila. Tapi waktu menginjak jam 12, si Laila itu pulang ke kamarnya dan saya di situ sendirian. Saya meneruskan itu sampai jam 12 lebih. Ya mungkin saya tidak tahu sih itu saya mengganggu mereka atau tidak. Saat itu saya itu yang fokus memurojaah hafalan saya, itu tiba-tiba si makhluk ini berteriak di kuping saya. Dan seketika itu saya terdiam dan langsung pindah ke kamar. Teriaknya gimana Mbak? Ya seperti hanya setan-setan berteriak ke kuping kayak gitu. Oh, kayak ngebisikin gitu. Iya. Tapi untuk sekarang ini saya jarang ngalamin atau nggak pernah ngalamin hal-hal mistis lagi Mbak. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ceritanya dari Mbak Fitri yang emang sensitif, dan di masa kecil dia tuh sering ngalamin yang hal-hal mistis kayak gitu. Cukup sekian podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya.